Mohon perhatian, acara Jejagongan malam hari ini akan segera kita mulai. Untuk itu mohon perkenan seluruh yang hadir untuk mensilenkan handphonenya agar Jejagongan kita bisa berlangsung dengan nyaman, tidak ada gangguan handphone. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mulia Biku Sangga dari Sangga Theravada Indonesia, yang luhur para samanera, yang terhormat para narasumber, yang pertama adalah Yang Mulia Dhammasubho Mahathera, yang kedua Bapak Eko Galgandu, budayawan dari Jakarta, dan yang ketiga Bapak Trimo, penggiat budaya di Malang Raya. Betul Pak? Kami ucapkan selamat datang di Wihara Buddha Ratana, Ampel Gading, Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kami ucapkan salam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha, yang luhur para samanera, Bapak Ibu, dan saudara-saudara, juga segenap pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjaluh Malang Raya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mari bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa Sangti Ratana atas limpahan berkah dan cinta kasih-Nya, maka kita dapat bersama-sama hadir dalam suasana yang nyaman, tentram, damai di malam hari ini di Wihara Buddha Ratana, Ampel Gading, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dalam rangka mengisi serangkaian acara Purna Pugar Wihara Buddha Ratana, Ampel Gading, Tirtoyudo, Malang, yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada besok tanggal 21 Desember 2021, dan ini merupakan malam menjelang acara puncak. Kita kemas dengan judul Jejagongan Budi Lumampah Luhuring Perilaku bersama Pokjaluh Malang Raya. Acara akan kita kemas, yang pertama adalah pembukaan, telah kita lalui. Yang kedua prakata Ketua Pokjaluh Malang Raya. Yang ketiga sambutan Kepala Wihara Buddha Ratana. Yang keempat adalah diskusi atau jejagongan yang akan dimotori oleh tiga narasumber, Yang Mulia Dhammasubho Mahathera, Bapak Eko Galgandu, budayawan Jakarta, dan Bapak Trimo, penggiat budaya Malang Raya. Acara kelima ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita tingkatkan pada acara kedua, prakata Ketua Pokjaluh Malang Raya, yang terhormat Bapak Yuli Wianto, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Yang saya muliakan Biku Sangha, yang luhur para samanera, yang saya hormati para budayawan, dan yang saya hormati undangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Tidak lupa saya ucapkan
Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Vihara Buddha Ratana dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, saya selaku Ketua Pok Jaluh Marang Raya, saya ucapkan selamat datang dalam acara Budi Lumampah Luring Perilaku nanti yang akan dikupas oleh para narasumber, di mana Pok Jaluh sebagai ikut berperan aktif dalam mengembangkan Buddha Dhamma pada umat Buddha, ikut mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Umat Buddha, mohon maaf, bahwa Pok Jaluh juga mempunyai tujuan selalu ikut dalam partisipasi menyampaikan program-program pemerintah dalam bahasa Dhamma. Itu salah satu tugas dan tanggung jawab Pok Jaluh. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Mohon izin Bante, Pak Eko, Pak Trimo, Bapak Ibu yang hadir. Saya pertama-tama tentu ingin menyampaikan juga salam yang singkat saja untuk semua. Sugeng Prasojo ing Gesang. Yang dari Bali ada. Sugeng Prasojo ing Gesang. Sugeng Prasojo ing Gesang ini adalah selamat hidup yang bersahaja. Ngoten nggih Pak Trimo nggih. Bagaimana kehidupan ini tercapainya kebersahajaan. Kadang-kadang kita lupa, yang penting apa semua harus tercukupi begitu. Padahal itu kemudian membuat dada ini terasa panas begitu. Padahal hidup yang bersahaja itu adalah kehidupan yang bisa menerima atas keberadaan yang ada itu dengan lapang dada, mungkin begitu. Nggih, Bante, Pak Eko, kemudian juga hadir. Apa yang kita lakukan dari kegiatan Wihara Buddha Ratana ini semata-mata hanya didorong oleh rasa bagaimana ingin erat, bagaimana ingin masyarakat, salah satunya umat Buddha di Ambel Gading ini juga punya dorongan untuk menjaga nilai-nilai luhurnya. Budaya kelihatannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Saya tidak begitu paham dengan banyak hal berkaitan budaya, namun seiring perjalanan, ketika saya menjadi biku, memakai jubah, semakin lama saya
semakin melihat bahwa nilai budaya ini sangat penting, karena budaya salah satu yang bisa membangun keeratan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang tanpa disadari kita sibuk dengan aktivitas kita, menjadi lupa bahwa seolah-olah budaya itu punya nenek moyang kita, punya leluhur kita, sehingga kehidupan itu seolah-olah gersang. Namun saya lihat budaya yang kental, seperti saudara kita dari Bali, kebetulan ada juga di sini yang datang dari Bali, itu bernilai, berguna juga budaya yang ada, yang dipertahankan. Nah, dalam hal ini dibarengi dengan rasa tadi, maka ingin apa ya agar wihara setelah menjalankan pemugaran 11 tahun ini, yang memang sedia kalanya diharapkan ini sebagai peresmian begitu, yang mungkin pada umumnya bisa ada seremonial mengundang pejabat dan lain sambutan-sambutan. Namun mengingat keadaan demikian, akhirnya kita berpikir bahwa alangkah baiknya kita membuat doa begitu. Umumnya kita sebut sebagai doa. Untuk apa? Karena keselamatan sebenarnya lebih penting, jauh lebih penting begitu. Maka bagaimana acara-acara ini berupaya kita kemas agar mengokohkan rasa ini, untuk menyatukan rasa, agar bagaimana kita ini terbebas dari hal-hal yang mencengkeram, yang mana kita semua ini tidak tahu, seperti COVID ini tidak kelihatan tapi mencengkeram. Karena kami punya pengalaman bulan 12 akhir yang lalu. Jadi di sini umat Buddha di sini yang kena ada 13 orang, saya termasuk. Nah, jadi bagaimana hal itu mengikat kita, menekan, membuat rasa takut, cemas begitu. Jadi maka syukuran Purna Pugar Dhammasala wihara ini alangkah baiknya kita kemas dengan upaya-upaya doa, niat-niat baik. Maka akhirnya kita temukan sebuah nama, Panca Manggala Diwasa. Manggala itu berkah, Diwasa itu hari, Panca itu 5. Jadi 5 hari untuk keberkahan. Mengapa kita berusaha tidak sehari? Agar ada keeratan, agar ada, ya ternyata tidak gampang nih membuat kegiatan 5 hari. Nah, tapi saya masih melihat walaupun umat Buddha ini terbatas, namun semangatnya masih ada, karena setiap kegiatan begini malamnya ngelembur sampai jam 2 sampai jam 1. Begitulah kira-kira. Maka sebuah penghargaan para biku Bhante Dhamma Subhu yang selalu mendampingi, selalu mendorong, kemudian menjadi kekuatan muncul. Nah, ketika saya ngomong-ngomong dengan Pak Eko, nyampaikan, Pak Eko begitu antusias, saya sendiri, apa ini ya, saya ini bahagia tapi karena tidak terbayangkan kita ini kelas kampung, Pak Eko, di kampung artinya. Tapi terus terang, saya dari tadi ketika berbicara begitu,
Mohon maaf, saya sendiri seperti mimpi. Jadi karena kemarin kita bisa memastikan ini 1 bulan sambil berjalan saja. Dengan sedemikian kita mulai saja pokoknya. Jadi umat juga tidak tahu acaranya nanti bagaimana ya. Begitu kira-kira. Tapi atas dukungan sepertinya dari banyak pihak, ada dari Bali rombongan Bu Lili sejak tanggal 9 kayaknya. Akhirnya ke sini dengan beberapa tim begitu. Ya apa Bante? Ya sudahlah pokoknya ke sini dulu, enggak tahu nanti. Semacam itulah. Sehingga selama 1 bulan ini ya di wihara ada aktivitas, kemudian dibantu dengan Bu Lili, ada dari saudara-saudara dari Surabaya, terus ada juga dari Jakarta begitu. Akhirnya ya sudah tidur dengan seadanya yang biasanya mungkin tidak pernah. Tapi ya dengan bocor-bocor ya sudah. Jadi selama beberapa hari ini di sini ngumpul, ya sudah ya ngerjain apa, ngelipeti daun, kemarin buat acara leluhur ya merangkai bunga sama-sama. Umat ya demikian, tadi hujan-hujan masih. Jadi harus diselesaikan juga. Begitulah, maka ini sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi umat Buddha khususnya di Desa Ampel Gading. Juga semua yang hadir, kita mencoba meresapi apa yang kita harapkan ini agar tumbuh dari sanubari yang dalam dengan dasar kerelaan. Maka saya selalu menyampaikan kepada Romo Satiman selaku ketua wihara di sini dan juga umat, pokoknya kita lakukan harus dengan senang hati, bersenang, capek-capek harus senang hati. Gitu. Nah, ternyata masih senang saja. Gitu, menyisihkan waktunya. Dan semoga keeratan umat Buddha dengan masyarakat yang lain, ya nanti saya ingin mendengar ada siapa saja yang hadir. Mungkin agar bisa memperkenalkan, mungkin selain dari ini beberapa, karena kok Jaloh ini ada kegiatan besok dari Gedangan, dari Ngadas, sehingga tertunda besok pagi baru hadir. Keeratan inilah yang kita harapkan sehingga kita bisa memperoleh nilai-nilai dari kebersamaan dengan terbangunnya sebuah nilai dari budaya yang mana harapannya untuk mengeratkan. Karena saya melihat sambung rasa hubungan ini bisa dijalin kalau ada komunikasi. Nah, komunikasi ini ternyata juga perlu. Memang kita tidak bisa kalau kita hanya tidak pernah mengadakan sesuatu, maka ya tetap harus mengadakan sesuatu. Nah, maka kegiatan umat Buddha ini, ritual ini salah satu fungsinya untuk harapannya membuat komunikasi ini. Ada komunikasi secara langsung verbal, ada komunikasi dari hati, karena beberapa hari mengerjakan sesuatu yang dengan sedemikian rupa. Para samanera atas silani sekarang memandu pembacaan parita ini tidak putus selama 5 hari, dan besok pagi jam 6 baru baru pembacaan ini berhenti begitu. Jadi selama ini anak-anak dikasih jadwal, orang tua dikasih jadwal. Nah, yang hadir dari kesibukan menjadwalkan diri jam berapa. Begitulah agar tumbuhnya sebuah nilai, bukan sekedar formalitas. Ini yang menjadi harapan. Kebersamaan ini penting, dan saya melihat agar kita bisa pulih, segera pulih dari keterpurukan, apakah bencana, apakah apapun,
tidak lain ketika hati kita dimulai dengan pikiran yang semakin baik, dari pikiran yang baik, dari pikiran yang bersih. Inilah yang kita harapkan. Maka semoga setiap apa yang kita lakukan, harapan saya menjadi penuh makna. Mungkin nanti bisa diungkapkan bagaimana nilai-nilai budaya yang sudah lama ini membangun hal-hal sambung rasa kebersamaan ini. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan siapa saja dari Pok Jaluh. Mungkin tadi diketuai oleh Saudara Yuli. Pok Jaluh ini adalah kelompok kerja penyuluh umat Buddha di Malang Raya. Jadi terkemas, ada penyuluh PNS, ada non PNS. Jadi seluruh wihara menjadi ada jaringan jalinan daripada Pok Jaluh ini. Karena wihara-wihara ini macam-macam budaya, macam-macam tradisinya juga. Nah, dalam hal ini saya melihat budaya ini seperti baju kita ini. Tradisi-tradisi, aturan-aturan tata kelola ini seperti baju kita. Ketika baju kita berbeda-beda ini kan sesungguhnya tidak begitu mengganggu. Tapi kalau kita pikirkan menjadi gangguan, saya kan bajunya begini, harus sendiri. Tapi ketika kita ini mengerti bahwa ini hanyalah baju, kulit, nah, kulit punya begitulah, begitu. Tapi bagaimana hati kita kan sama, kita punya rasa ternyata. Ketika kita bisa tentram, ketika kita bisa damai, ketika kita bisa memperoleh kenyamanan, disitulah sesungguhnya yang kita perlukan bersama. Tidak sebatas dari warna baju ini. Nah, begitulah harapannya. Maka semoga nanti bisa disambung. Mungkin terserah nanti ada Bante Dhamma Subuh, Pak Eko, Pak Trimo mungkin untuk memandu bincang-bincang kita ini agar bermanfaat. Kalau boleh Ibu memperkenalkan dah, biar kenal dari siapa? Pak Ibu Sinten? Bu Anika. Bu Anika. Nah, biar dari mana mungkin bisa kenal dulu. Monggo, ada mic-nya? Wah, boleh. Biar yang hadir ini ada yang kenal. Tadi ada oh begitu, sambil tanya mohon dirasi. Nggih, baik. Saya kira itu, dan terima kasih atas kehadiran Pak Eko, para Bante, Pak Trimo dan semua yang hadir, dan kiranya mohon beribu-ribu dimaafkan, dimaklumi atas keberadaan yang serba pas-pasan yang ada di Wihara Buddha Ratana ini. Mohon hal-hal itu bisa menjadi keeratan kita, dari kekurangan-kekurangan ini bisa menjadi keeratan kita dalam persahabatan dan dalam untuk menuju sesuatu yang baik dalam kebersamaan kita. Terima kasih atas segalanya. Akhir kata, semoga pertemuan malam hari ini yang terbatas ini tetap memberikan makna yang terbaik yang bisa kita petik dalam kehidupan ini. Terima kasih. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.